Tera Febrianti, saya dari kelas manajemen 19A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bab 7, menganalisis pasar bisnis. Pembelian organisasional. Pembelian organisasional adalah proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa yang kemudian dijual atau disewakan atau dipasok ke organisasi lain. Karakteristik pasar bisnis, yang pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, hubungan pemasok pelanggan erat. Yang ketiga, pembelian profesional. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Yang kelima, panggilan penjual berganda. Yang keenam, permintaan turunan. Yang ketujuh, permintaan inelastis. Yang kedelapan, permintaan berfluktuasi. Yang kesembilan, pembeli terkonsentrasi secara geografis. Yang kesepuluh, pembelian langsung. Ya, perkenalkan, nama saya Pristana Bila Hashim. Saya dari manajemen 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi pembelian. Apa situasi pembelian itu? Situasi pembelian adalah konteks di mana keputusan pembelian konsumen dibuat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa poin dari situasi pembelian. Yang pertama, pembelian kembali secara langsung. Departemen pembelian langsung melakukan pembelian ulang kepada pemasok yang sudah disetujui, di mana pada situasi ini pembeli membeli secara rutin, memesankan kembali tanpa memodifikasi. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi. Departemen pembelian melakukan modifikasi spesifikasi, baik dari segi harga, produk, syarat pengiriman, atau lainnya. Yang ketiga, tugas baru. Pembelian membeli jasa atau produk untuk pertama kalinya. Dalam situasi tugas baru, pembeli harus menentukan batas harga, spesifikasi produk, syarat dan waktu pengiriman. Yang keempat, pembelian sistem. Pembelian solusi total suatu masalah dari suatu penjualan. Ya, setelah saya tadi menjelaskan tentang situasi pembelian, saya juga akan menjelaskan tentang pusat pembelian. Apa itu pusat pembelian? Pusat pembelian adalah unit pengambil keputusan dari organisasi pembelian. Di dalam pusat pembelian ada beberapa anggota organisasinya. Pada umumnya, anggota organisasi pembelian itu ada 6 ataupun 5 anggota. Namun yang akan saya jelaskan itu ada 7. Untuk yang pertama, adanya pencetus. Pencetus yaitu orang yang pertama mengusulkan atau meminta untuk membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua, ada pengguna, yaitu orang yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa yang telah dia beli. Yang ketiga, adanya pihak yang mempengaruhi, yaitu orang atau organisasi yang mempengaruhi untuk membeli barang atau jasa tersebut. Nah, yang keempat, ada pengambil keputusan, yaitu orang yang memutuskan komponen pembelian. Apa komponen pembelian itu? Komponen pembelian di sini seperti kapan kita beli, apa yang kita beli, di mana kita akan beli, bagaimana barang yang akan dibeli, dan komponen-komponen pembelian lainnya. Yang kelima, ada pemberi persetujuan. Apa pemberi persetujuan itu? Yaitu orang yang mengotoritaskan tindakan yang telah direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Nah, yang keenam, ada pembeli, yaitu buyer, orang yang melakukan pembelian, orang yang akan membayar barang atau jasa tersebut. Nah, yang ketujuh, ada penjaga gerbang. Penjaga gerbang itu orang yang mempunyai kekuatan atau mencegah penjualan atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat. Kemudian, setelah saya menjelaskan tentang anggota organisasi pusat pembelian, di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan antara penjual kecil dan penjual besar. Penjual kecil itu hanya berkonsentrasi menjangkau influencer kunci, sementara penjual besar itu multi level yang mendalam.
Selanjutnya, saya Vera Putri Nasyati dari Manajemen 19A. Saya akan melanjutkan yaitu tentang tahap-tahap dalam proses pembelian. Nah, yaitu ada beberapa tahap, yaitu ada 8 poin ya. Yang pertama itu harus kenali masalahnya apa gitu. Jadi masalahnya akan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan atau terjadi dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu deskripsi kebutuhan umum. Kira-kira nanti produk atas spesifikasi apa nih yang dapat membutuhkan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu yaitu spesifikasi produk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang keempat itu mulailah perusahaan tersebut melakukan pencarian pemasok atau suppliernya. Nah, pencarian pemasok ini dapat dilakukan, diiklankan dengan misalnya diumumkan siapa nih yang bisa tender atau siapa nih yang bisa provide gitu. Lalu ada juga pemasaran perdagangan. Selain itu juga ada dengan cara melalui internet. Oke, yang kelima itu pengumuman proposal. Setelah pencarian pemasok, tadi yang poin keempat itu diumumkan ke publik siapa aja yang kira-kira bisa memenuhi permintaan dari perusahaan tersebut. Oke, yang keenam itu yaitu pemilihan pemasok. Dalam pemilihan pemasok pasti ada aspek-aspek yang akan dinilai. Setelah itu ditentukan, yang ketujuh itu yaitu ditentukan spesifikasi pesanan rutin. Jadi memang pesanan itu tuh pasti akan ditentukan untuk menegosiasi bahan akhir. Jadi penyusunan spesifikasi teknis jumlah yang dibutuhkan waktu pengiriman, yang dihadapkan juga kebijakan pembelian, lalu di akhirnya juga akan diminta garansi yaitu atau jaminan. Oke? Yang kedelapan selanjutnya itu tinjauan kinerja. Tinjauan kinerja sendiri juga seperti pembeli akan secara berkala meminjau atau kinerja dari pemasok tersebut. Oke, selanjutnya hubungan dalam bisnis ke bisnis, yaitu poin pertama itu dibedakan oleh alternatif, pentingnya dan kompleksitas pasokan dan dinamisme pasar. Oke, yang kedua itu yaitu hubungan pembeli pemasok digolongkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama itu pembelian dan penjualan dasar. Yang kedua itu yaitu pembelian per elemen. Yang ketiga itu transaksi kontraktual, oke. Lalu yang keempat itu pasokan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu sistem kerjasama kolaboratif, adaptif di kedua pihak. Terus pelanggan adalah raja, yaitu menciptakan kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Efrina Sanafi Manuang dari kelas MN 19A. Saya akan melanjutkan presentasi dari Vera Putri Nasyati. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu tentang resiko dan oportunisme. Apa itu resiko dan oportunisme? Nah, resiko itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu koordinasi vertikal dan investasi khusus. Di sini saya bakal menjelaskan tentang koordinasi vertikal dan investasi khusus. Koordinasi vertikal yaitu memperkuat ikatan pelanggan-pelanggan penjual sekaligus meningkatkan resiko terhadap investasi khusus. Sedangkan investasi khusus yaitu pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oportunisme. Apa itu oportunisme? Oportunisme itu perbuatan curang dengan tidak menghantar nilai yang diharapkan. Bisa dijelaskan menjadi kerap terjadi di bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis itu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan lebih menguntungkan untuk pada diri sendiri. Jadi itu artinya bisnis to bisnis. Dan di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar, lembaga, dan pemerintahan. Nah, pasar institut itu terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawat, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang
yang mereka urus. Beberapa hal yang perlu memperhatikan yaitu anggaran yang rendah dan pelanggan yang captive. Terus 2, cenderung diharuskan banyak pekerja administrasi serta lebih menyukai penawaran terbuka. Yang ketiga, penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Yang keempat, negara memperhatikan favoritisme kepada perusahaan nasional. Dan yang kelima, itu birokrasi, regulasi penundaan pengambilan keputusan dan pengantrian personal pengadaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.